Shalom. Bersama saya Maksoni kita bertemu kembali dalam tema besar membangun manusia roh kita. Bagaimana manusia roh kita bisa bertumbuh? Sudah jelas seperti yang saya bagikan beberapa waktu yang lalu bahwa manusia roh kita bertumbuh karena firman dan karena Roh Kudus. Firman dan Roh Kudus, keduanya tidak bisa pisah karena saling melengkapi atau komplementer, di mana satu ada yang lain tidak ada, tidak berfungsi. Begitu sebaliknya. Jadi salah satu bagian atau satu faktor yang sangat penting dalam mendewasakan, membangun roh kita, membangun manusia roh adalah waktu kita berinteraksi dengan firman atau mendengar firman. Nah, mendengar firman ini adalah bagian penting, walaupun tidak boleh dipisahkan dengan campur tangan Roh Kudus, tapi bagian Roh Kudus adalah bagian Roh Kudus untuk yang kita tidak bisa pengaruhi, tapi yang kita bisa sikapi atau kita bisa atur, yaitu waktu kita menerima atau mendengar firman. Karena faktor kita itu dibutuhkan di situ, faktor respon kita. Dalam ayat firman Tuhan, Amsal 13 ayat 13 mengatakan, siapa meremehkan firman, dia akan menanggung akibatnya. Tapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Dalam konteks membangun manusia roh, kita butuh firman dan kita butuh Roh Kudus intervensi untuk memberi kita kekuatan. Tapi variabel yang saya tekan kali ini adalah bagaimana kita merespon firman, sebab firman adalah makanan buat manusia roh kita agar roh kita menjadi bertumbuh, bertambah, menjadi dewasa, menjadi besar, menjadi powerful. Nah, pada poin ini saya ingin berbagi tentang bagaimana menjadi pendengar firman yang efektif, ya. Menjadi pendengar firman yang efektif. Saya bagikan untuk saudara-saudara yang sedang bergairah, bergelora untuk membangun manusia rohnya menjadi seperti Kristus. Bagaimana menjadi efektif atau menjadi pendengar firman yang efektif, yang setiap kali mendengar firman itu firman berdampak pada kita. Yang pertama adalah perhatikan alasan atau motif mengapa kita mendengar firman. Saya mendengar firman karena ya sudahlah, memang itu sudah bagian dari ibadah. Saya harus mendengar firman. Itu tidak akan berdampak pada kita, ya. Kalau kita mendengar firman hanya sebagai ya sudah begitulah jadi orang Kristen, mau bikin apa lagi, setiap ibadah ada khotbah, ya. Maka kalau motif kita seperti itu, kita tidak memiliki alasan. Saya ingin memberi satu konsep bahwa tanpa firman langit dan bumi ini tidak ada. Tanpa firman kita ini tidak bisa apa-apa. Tanpa firman hidup kita kacau balau. Tanpa firman berkat tidak ada. Jadi kita sebenarnya dengan firman, mendengar firman itu harus ada di pikiran kita. Mengapa saya mendengar firman? Karena di luar firman saya tidak bisa apa-apa, atau saya bukan merupakan sesuatu. Bagaimana from nothing to something? Bagaimana kita menjadi something dari nothing? Itu karena firman. Firman bicara, Tuhan bicara, jadilah langit dan bumi. Lihat ya, without Jesus we are nothing. Yesus juga adalah firman. Jika firman dalam kita, kita dalam firman, maka mintalah apa saja yang kita kehendaki. Jadi motif kita mendengar firman karena kita punya hidup itu ketergantungan terhadap firman, itu sangat vital, sangat prinsip. Jadi mengapa saya mendengar firman? Supaya jadi pendengar firman yang efektif, kita harus tahu mengapa kita mendengar firman. Karena tanpa firman kita bukan siapa-siapa. Di luar firman kita akan gagal. Di luar firman gelap jalan kita. Di luar firman kita lemah. Jadi itu yang pertama, ya. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, yang terus sedang bergerak, press on to maturity, menjadi dewasa dalam Kristus. Yang kedua, perhatikan firman apa yang kita dengar. Firman apa yang suka kita dengar. Ini penting. Orang tidak bisa menjadi dewasa kalau dia hanya suka mendengar firman sebagai
sesuatu yang mengantar, sebagai pengantar tidur, ya. Lagu rohani pengantar tidur itu masih baik-baik saja. Maklum, orang sambil mau tidur dengar lagu rohani. Tapi sekarang sudah ada tren, karena susah tidur, orang baca Alkitab karena susah tidur. Sambil mau tidur, orang mendengar firman. Nah, kalau seperti itu, berarti kita pilih-pilih firman sesuai selera kita. Kita mau firman yang cocok dengan kita. Atau maaf, kita ambil cuplikan-cuplikan, quote-quote atau kutipan-kutipan firman yang mendukung keadaan kita. Nah, ini merupakan sesuatu yang harus diperhatikan. Firman kita tidak boleh pilih, ya. Firman apa yang kita dengar itu penting, karena begini maksud saya, kita tidak boleh mendengar firman untuk kepuasan kita. Firman apa yang kita dengar itu penting agar proses pendewasaan itu terjadi. Firman yang harus kita dengar adalah firman Kristus. Firman yang membuat kita menjadi seperti Kristus. Bukan firman pengantar tidur, bukan firman pelengkap liturgi ibadah saja, bukan. Jadi penting firman apa yang kita dengar itu harus kita perhatikan. Yang ketiga, dalam rangka kita menjadi pendengar yang efektif. Karena dengan mendengar firman efektif, saudara punya potensi untuk bertumbuh menjadi dewasa. Jika tidak mendengar secara efektif, sebabnya Ibrani 5 bilang dari segi waktu sudah dengar firman banyak, sudah lama, tapi tidak bertumbuh, tetap kanak-kanak. Karena yang menjadi motif kita salah, kemudian firman yang kita dengar itu hanya untuk menyenangkan kita, menghibur kita, bukan firman yang merubah kita menjadi seperti Kristus. Yang ketiga, dari siapa kita mendengar? Nah, saya sudah bagikan tentang pentingnya memiliki seorang bapa rohani. Bapa rohani akan membuat kita aman. Sebagaimana di rumah kalau saudara punya bapak, punya ibu, punya bapak secara jasmani. Waktu saudara pulang, waktu saudara lihat ada makanan, saudara tidak tanya ini ada racun enggak? Atau ada pestisida enggak? Atau ada sianida kah di dalam makanan? Karena yang menyiapkannya adalah bapa rohani kita atau bapa secara jasmani. Demikian dengan firman. Saudara, tidak semua orang mengutip ayat itu pasti firman. Karena Matius 4 ayat 3, ya, Matius 4 ayat 3, iblis pernah mengatakan 3, 4 dan seterusnya. Iblis pernah mengutip ayat, malaikat akan menatang engkau kalau engkau menjatuhkan diri. Tuhan Yesus diminta untuk menjatuhkan diri, nanti malaikat akan menatang. Ayatnya dikutip, tapi yang mengutip ini siapa dulu, ya? Sebab bisa saja seseorang mengutip ayat hanya untuk membuat apa yang menjadi agenda-agendanya terkatrol, tercapai. Tetapi kita harus mendengar dari siapa? Dari siapa? Dari orang yang peduli dengan pendewasaan kita. Bukan yang melirik dompet kita. Bukan orang yang tertarik untuk bisa jadi terkenal di depan kita. Bukan orang yang punya agenda supaya dapat makan dari firman. Tidak. Kita membutuhkan firman dari orang yang memiliki hati untuk mendewasakan kita. Saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang mengarahkan orang untuk supaya Tuhan bawa dan Tuhan mengangkat seorang bapa, seorang gembala yang memiliki pengertian, ya, memiliki pengetahuan dan pengertian seperti Yeremia 3, 14, 15. Bapa di sorga akan memberi kita seorang gembala yang memiliki pengetahuan dan pengertian dan akan membawa kita mendengar firman yang menjadikan kita seperti Kristus. Jadi dari siapa kita mendengar itu penting. Jadi yang pertama, motif kita mendengar firman itu apa? Kedua, firman jenis apa yang kita dengar? Yang ketiga, dari siapa kita mendengar? Ya, perhatikan baik-baik. Bukan berarti kita tidak boleh lagi mendengar dari orang lain, tidak. Tetapi kita harus tahu lebih aman mendengar firman dari orang tua rohani kita sendiri. Lebih aman makanan yang diolah oleh orang tua kita sendiri, karena kita tahu tujuannya, kita tahu hidupnya, kita tahu motifnya. Maksudnya kita tahu tujuan-tujuan memberi makan kita untuk apa. Tidak ada pamrih, ya, tidak ada tujuan-tujuan yang lain. Kemudian setelah kita pastikan, perhatikan dari siapa kita mendengar, kita juga harus memastikan atau memerhatikan bagaimana cara kita mendengar.
Kita tidak bisa jadi dewasa dengan firman sebanyak yang kita dengar, tapi sikap kita salah. Kalau kita mendengar seperti tanah di tepi jalan, seperti tanah berbatu-batu, dan seperti tanah yang di tengah semak duri, kita tidak bisa mendapat apa-apa. Awal-awal mungkin kita bersemangat, bersuka cita, bergairah, tapi ketika datang tekanan, firman itu akan mati, akan tidak produktif, tidak bertumbuh, dan roh kita tidak diberi makan. Karena sikap kita mendengar firman itu penting. Bagaimana cara kita mendengar firman itu penting. Karena Amsal 13 ayat 13 tadi mengatakan bahwa siapa meremehkan firman, he who despises, ya, despises artinya menganggap remeh, menganggap rendah, pandang enteng, menyepelekan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tapi siapa taat, siapa menghormati, siapa respect, siapa dengan cara yang benar, akan seperti tanah yang baik yang menghasilkan apa? 30, 60, 100. Ini satu multiplication atau the seed yang namanya benih firman itu akan menghasilkan sesuatu di mana ada proses pertumbuhan di dalamnya dan ada buah yang dihasilkan. Jadi bagaimana cara kita mendengar itu penting. Kemudian yang kelima, perhatikan di mana kita mendengar firman. Saya sudah jelaskan beberapa poin di sebelah bahwa kita mendengar firman itu penting di mana kita mendengar. Yang paling aman adalah mendengar di rumah Allah. Di rumah Allah itu bukan soal gedungnya, bukan soal lokasinya, tapi soal rumah Allah, soal relationship. Tadi dengan siapa? Tentunya kalau kita punya Bapa, kita punya rumah. Jadi mendengar firman, perhatikan di mana kita mendengar. Jangan mendengar sembarang, jangan mendengar di halte, di terminal, karena ada banyak berita berseliweran, banyak informasi. Tapi kalau di rumah Allah kita dengar, kita akan lebih aman mendengar firman, ya. Dan yang keenam adalah kapan kita dengar. Perhatikan kapan kita mendengar. Kapan? Bukan hanya seminggu sekali, bukan hanya sebulan sekali, atau pada momen-momen tertentu, tetapi pada setiap kali firman disampaikan, pada setiap kali, pada setiap kesempatan ada, kita memperhatikan firman agar roh kita diberi makan. Sebagaimana tubuh kita sehari 3 kali minimal, roh kita juga butuh makanan sesering mungkin, ya, bukan hanya pada hari Minggu. Kemudian yang terakhir, perhatikan tujuan kita mendengar firman. Tujuan ini penting sekali. Tujuan kita mendengar firman yang paling utama adalah kita mendengar firman untuk hidup kita berubah menjadi seperti Kristus. To be like Jesus Christ. Ini tujuan utama dari kita mendengar firman. Oke, kita dengan firman bisa jadi lebih bijaksana, lebih pintar, lebih tahu, bisa berkhotbah dengan firman yang kita dengar. Tapi tujuan utama kita dengar firman adalah supaya hidup kita berubah, jiwa kita tertransformasi, roh kita menjadi dewasa, dan akhirnya kita menjadi seperti Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.